Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang fasa diam, gizi, dan SPC, di mana gizi sendiri adalah gas kromatografi dan SPC adalah super critical fluida chromatography. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama itu ada saya, yaitu Ilfi Zikra, dan Yara Fahiratunisa, rekan saya. Nah, pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu ada 4. Nah, yang pertama ada pengertian, kedua ada prinsip kerja, ketiga komponen, dan keempat ada fase diam dari gizi dan SPC. Nah, pengertian gizi dan SPC. Yang pertama itu ada pengertian gas kromatografi. Nah, gas kromatografi sendiri adalah jenis kromatografi yang umum digunakan dalam analisis kimia untuk pemisahan dan analisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi. Nah, penggunaan umum kromatografi gas mencakup pengujian kemurnian senyawa tertentu atau pemisahan komponen berbeda dalam suatu campuran. Kadar relatif komponen tersebut dapat pula ditentukan. Nah, dalam beberapa kondisi, kromatografi gas dapat membantu mengidentifikasi senyawa. Kelebihan dan kekurangan gizi. Nah, kelebihannya sendiri yaitu yang pertama, waktu analisis yang singkat dan ketajaman pemisahan yang tinggi. Kedua, dapat menggunakan kolom lebih panjang untuk menghasilkan efisiensi pemisahan yang tinggi. Ketiga, gas mempunyai viskositas yang rendah. Nah, dan yang keempat, kesetimbangan partisi antara gas dan cairan berlangsung cepat, sehingga analisis relatif cepat dan sensitivitasnya tinggi. Kelima, pemakaian fase cair memungkinkan kita memilih dari sejumlah fase diam yang sangat beragam, yang akan memisahkan hampir segala macam campuran. Nah, untuk kekurangan gas kromatografi sendiri, yang pertama, teknik kromatografi gas terbatas untuk zat yang mudah menguap. Kedua, kromatografi gas tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar. Ketiga, pemisahan pada tingkat miligram mudah dilakukan. Namun, pada pemisahan pada tingkat gram agak mungkin dilakukan. Tetapi, pemisahan dalam tingkat pon atau ton itu sukar dilakukan kecuali jika ada metode lain. Kemudian yang kedua ada supercritical fluid chromatography atau SPC. Nah, kromatografi fluida superkritis adalah pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya menggunakan fase gerak fluida superkritis. Nah, fluida superkritis sendiri adalah keadaan materi yang merupakan perantara antara gas dan cairan dalam sifat-sifatnya. Keadaan ini terbentuk ketika pelarut gas atau cairan mengalami kondisi suhu dan tekanan yang melebihi titik kritis tertentu. Suhu dan tekanan di mana pin ini terjadi dikenal sebagai suhu kritis dan tekanan kritis dan karakteristik dari pelarut. Nah, kelebihan dan kekurangan SVC yang pertama itu ada kelebihannya dapat menganalisis solut yang tidak menguap, polar, atau mudah terabsorpsi. Yang kedua, dapat menganalisis solut dengan berat molekul yang lebih tinggi daripada yang dapat dianalisis oleh gizi. Dapat menganalisis molekul-molekul termolabil. Nah, yang ketiga dapat menganalisis cuplikan tanpa derivatisasi. Sedangkan kekurangannya yaitu FVC merupakan instrumen baru sehingga belum banyak diterapkan atau dia merupakan instrumen yang mahal. Kemudian tidak mampu dalam mengelusi senyawa ionik moderat atau senyawa yang sangat polar atau dapat diatasi dengan menambahkan fluida lain sebagai modifier. Nah, prinsip kerja gizi dan SVC yang pertama itu ada prinsip kerja dari gas kromatografi. Nah, gas kromatografi itu berprinsip adalah partisi antara fase gerak dan fase diam. Komponen dari campuran yang akan dianalisis dicairkan dan dibawa oleh gas inert, seperti helium melalui kolom yang dikemas dengan fase diam seperti absorben padat atau cair. Nah, komponen campuran bereaksi dengan fase diam dengan cara yang berbeda, sehingga dapat memisahkan komponen campuran pada saat melewati kolom.
Waktu yang dibutuhkan untuk setiap komponen agar dapat melewati kolom tergantung pada interaksinya dengan fase diam. Setelah melewati kolom, komponen dipisahkan dan dikenali dengan menggunakan detektor. Yang kedua itu ada prinsip kerja dari supercritical fluid chromatography atau SPC. Nah, pada dasarnya prinsip kerja SPC merupakan perpaduan teknik DC dan HPLC dengan mengambil berbagai kelebihan pada kedua teknik kromatografi tersebut. Nah, prinsipnya sendiri berdasarkan perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fasa dengan menggunakan fluidal superficies sebagai fase geraknya. Kemudian ada komponen GC dan SVC. Ini akan dijelaskan oleh Yara Fahidatunisa. Selanjutnya adalah komponen GC dan SFC. Berikut adalah komponen dari gas kromatografi atau GC, di mana mula-mula sampel itu diinjeksikan terlebih dahulu ke dalam injektor pump dan akan melalui kolom, kemudian carrier gas atau gas pembawa akan melalui flow controller untuk menuju ke dalam kolom untuk yang berfungsi untuk menjaga suhu kolom agar tetap stabil. Kemudian sampel yang telah masuk ke dalam kolom akan dialirkan ke detektor untuk dianalisis lebih lanjut, di mana akan menghasilkan kromatogram seperti pada gambar berikut. Sementara limbahnya akan dibuang dan dianalisis lebih lanjut. Kemudian berikut adalah gambar dari komponen supercritical fluid chromatography atau SFC, di mana sama seperti pada gizi, sampel diinjeksikan terlebih dahulu ke dalam injektor, kemudian sampel akan memasuki kolom. Nah, sementara pelarut pengubah akan dimasukkan ke dalam pompa pengubah atau ke dalam pump dan akan dialirkan ke dalam koil prapanas, baru kemudian akan masuk ke dalam kolom untuk menjaga dilakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan detektor dan akan direcord sebagai bentuk tekanan balik pengatur atau BPR. Selanjutnya adalah fase diam dari GC dan SFC. Gas kromatografi atau GC. Fase diam berupa lapisan cairan mikroskopik atau polimer yang di atas padatan berada di dalam tabung kaca atau logam yang disebut dengan kolom. Kolom sendiri itu berfungsi untuk memisahkan senyawa-senyawa yang ada dalam suatu sampel. Adanya pemisahan karena perbedaan kecepatan aliran senyawa dalam sampel ketika dibawa oleh fase gerak. Sampel akan didorong oleh fase gerak melalui celah-celah pada partikel untuk melewati kolom. Ukuran yang kecil akan lebih mudah dalam melewati celah daripada ukuran senyawa yang besar. Kemudian, supercritical fluid chromatography atau SFC. Fase diam pada SFC juga adalah kolom. Kolom merupakan jantung dari kromatografi gas. Kolom sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu kolom terkemas dan kolom kapiler. Kolom terkemas. Jenis kolom seperti ini biasanya mempunyai beberapa keunggulan. Di antaranya adalah karena tekanan yang dibutuhkan rendah, jadi kolom dapat dibuat panjang. Namun jumlah cuplikan harus sedikit karena kapasitas kolom seperti ini kecil. Kolom kemas, fase diam di packing di dalam suatu tabung kaca atau logam. Umumnya terbuat dari gelas atau stainless steel coil dengan panjang 1 kurang lebih 5 meter dan diameter kira-kira 5 mm. Kolom kemas terdiri atas fase cair yang tersebar pada permukaan penyangga yang lembab atau inert yang terdapat dalam tabung yang relatif besar dengan diameter 1-3 mm. Kolom kapiler memiliki kelebihan yaitu resolusi yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Umumnya terbuat dari prefilled silicate glass dengan panjang 10-100 meter. Kolom kapiler jauh lebih kecil dengan ukuran 0,02-0,2 mm. Dan dinding kapiler yang bertindak sebagai penyangga inert untuk fase diam cair. Fase diam ini dilapiskan pada dinding kolom. Kolom terletak di dalam sebuah oven dalam instrumen. Suhu oven harus diatur dan sedikit di bawah titik didih sampel. Jika suhu diset terlalu tinggi, cairan fase diam bisa teruapkan juga sedikit sampel yang terlarut pada suhu tinggi dan bisa mengalir terlalu cepat dalam kolom sehingga menjadi terpisah.
Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan kepada Ilvi Zikra. Terima kasih Yara, hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada sanggahan ataupun kritikan dapat dilampirkan melalui kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.